Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita penuh ketegangan dan intrik gelap dari sudut-sudut jalanan Jakarta. Ini adalah kisah tentang perebutan wilayah antar geng narkoba, pengkhianatan, darah, dan dendam. Tentang Ray, mantan anggota kartel yang bangkit melawan, demi menyelamatkan adiknya dari tangan musuh paling kejam yang pernah ia kenal, temannya sendiri. Setiap bab akan membawa kita semakin dalam ke jantung gelap kota, di mana nyawa murah dan pengkhianatan lebih tajam dari peluru. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menegangkan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, dan kalau kalian suka cerita bergaya sinematik seperti ini, bantu share ke teman kalian. Hujan mengguyur pelabuhan Tanjung Priok malam itu, seolah langit pun ingin mencuci noda yang terlanjur menempel di tanah Jakarta. Di kejauhan, lampu-lampu pelabuhan berkedip redup, dikepung kabut dan aroma garam laut yang tercampur bau solar. Jalanan basah mengilap, memantulkan cahaya merah biru dari sirene yang tak berbunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah kawasan yang biasanya dipenuhi suara klakson truk, jeritan kenek, atau tawa keras para buruh pelabuhan. Sebuah mobil SUV hitam melaju pelan, menembus kabut dan genangan air, lalu berhenti tepat di depan gudang nomor 12. Tidak ada plat nomor, tidak ada identitas, hanya keheningan, dan detak jam yang seakan ikut menahan napas. Pintu depan mobil terbuka. Seorang pria bertubuh kekar, mengenakan jaket kulit hitam dan sarung tangan gelap, turun dengan langkah mantap. Di tangan kirinya, koper hitam logam. Di tangan kanannya, pistol FN yang diselipkan di balik pinggang. Wajahnya tertutup topeng hitam tipis, hanya menyisakan mata, dingin, tajam, dan tak mengenal ampun. Tak lama, satu pria lagi turun dari sisi lain. Lebih kecil posturnya, tapi tak kalah lincah. Senapan laras pendek terkalung di pundaknya. Mereka berjalan menuju pintu besi besar. Si pria kekar mengetuk 3 kali. Cepat dan ritmis. Dari dalam, seseorang membuka celah kecil, dan pintu terbuka pelan. Gudang itu remang-remang. Lampu neon berkedip malas di langit-langit tinggi. Di tengah ruang kosong, ada 5 orang duduk mengelilingi meja lipat. Di atas meja, tumpukan plastik bening berisi kristal putih menggunung seperti garam. Seorang lelaki berambut gondrong bangkit dari duduknya. Bajunya lusuh, tapi wajahnya tenang. Dialah Anton, mantan anak buah macan hitam, kini berani main sendiri. Ada barangnya? Tanya Anton. Si pria bertopeng mengangkat koper. Ada. Tapi ini terakhir. Besok Jakarta akan berubah. Sebelum Anton sempat bertanya maksudnya, suara keras menggetarkan pintu belakang gudang. 3 kali hentakan keras. Semua mata menoleh. Lelaki bersenjata mengangkat senapan. Jantung para kurir berdetak tak karuan. Siapa itu? Gumam Anton. Polisi? Bisik salah satu kurir. Tapi si pria bertopeng malah tersenyum kecil. Ia memandang Anton dan berkata pelan. Bukan polisi. Mereka datang juga. Lalu pintu belakang hancur diterjang. 4 orang bersenjata lengkap masuk seperti badai. Tanpa peringatan, peluru beterbangan. Baku tembak pecah. Cahaya senjata otomatis menghantam dinding, menimbulkan percikan api di antara kabut mesiu. 2 kurir tumbang seketika. Si pria bersenjata dari SUV membalas tembakan dari balik tumpukan peti kayu. Jeritan menggema. Gudang berubah jadi neraka kecil di tengah hujan malam. Di tengah kekacauan itu, Anton berusaha kabur lewat pintu samping. Tapi peluru menembus betisnya. Ia terjatuh, menggeliat sambil berteriak kesakitan. Si pria bertopeng mendekatinya. Mengangkat pistol, lalu menodong ke kepala Anton. Siapa yang suruh lu nyuri jalur pelabuhan? Tanyanya datar. Anton menggeleng. Napasnya tersengal. Gue cuma nyoba ambil celah. Geng Krakatau butuh jalur darat. Mereka yang nyuruh gue buka gudang ini. Wah. Pria itu tak bergeming. Ia menatap Anton beberapa detik. Lalu mengarahkan pistol ke dada pria itu. 1 tembakan. Hening. Di luar gudang, hujan masih turun.
Bau mesiu bercampur dengan darah dan garam laut. Si pria bertopeng memasukkan koper ke mobil lagi, lalu berkata pada rekannya, "Tandai tempat ini." Mereka mulai gerak. Ray harus tahu. Mobil itu melaju lagi, meninggalkan gudang penuh mayat, tanpa jejak. Tapi informasi sudah sampai ke tangan Ray. Dan malam itu, Jakarta mulai bergolak. Latar berpindah. Di sebuah lorong sempit di daerah Tambora, seorang pria berdiri di depan cermin kecil, mengenakan kaos putih dan celana training. Di tangannya, bekas luka sayatan lama menghitam, mengukir kisah masa lalu yang belum selesai. Namanya Ray. Ia menatap wajahnya sendiri. Dingin. Tenang. Tapi matanya menyimpan sesuatu. Dendam. Kesedihan. Dan sesuatu yang lebih gelap. Janji. Ia baru saja keluar dari penjara 2 minggu lalu. 5 tahun di balik jeruji besi karena dituduh menjual narkoba atas nama Macan Hitam. Geng yang dulu ia bantu bangun, tapi kini sudah lenyap entah kemana. Handphonenya berbunyi. Pesan masuk. Gudang 12. Pelabuhan. Krakatau gerak. Anton mati. Waktunya pulang. Ray terdiam. Lalu ia menarik napas panjang. Jakarta belum selesai sama gue, bisiknya. Ia ambil jaket hitam, lalu keluar rumah. Hujan masih turun. Tapi bagi Ray, hujan bukan lagi dingin. Hujan adalah panggilan. Panggilan untuk perang yang lama tertunda. Lorong Tambora masih lengang saat Ray melangkah cepat melewati ganggang sempit yang seolah bernafas bersama malam. Bau gorengan sisa sore bercampur aroma selokan tergenang, menciptakan udara yang khas. Udara yang hanya bisa ditemukan di jantung keras Jakarta. Setiap langkah Ray bergema pelan di antara tembok bata yang lembab. Di balik sorot matanya yang dingin, ada pertarungan lain yang lebih sunyi. Kenangan. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Penjara Salemba bukan tempat yang ramah. Apalagi bagi mantan jagoan jalanan seperti Ray. Dari seorang pentolan macan hitam, ia turun pangkat jadi seonggok daging yang dihajar tanpa alasan. Tapi Ray tak pernah membalas. Ia diam. Ia menyerap semua sakit, semua hinaan. Bukan karena takut, tapi karena satu hal. Ia tahu, dendam butuh waktu untuk matang. Di dalam penjara, ia belajar sesuatu yang tak pernah diajarkan di jalanan. Sabar. Ia mengamati, mendengar, mencatat. Siapa yang masih setia, siapa yang berkhianat. Siapa yang naik jadi raja saat dia dikurung? Dan dari semua nama itu, satu nama yang paling sering disebut dengan bisik-bisik penuh rasa takut. Arman. Arman, si muka datar. Dulu anak buah kelas 2 di Macan Hitam. Pendiam, penuh rasa iri. Setelah Ray ditangkap, Arman ambil alih sebagian wilayah. Tapi bukan untuk membangkitkan Macan Hitam. Ia bentuk kubu sendiri. Geng Krakatau. Geng dengan senjata berat, pasokan barang dari luar negeri, dan kebrutalan tanpa aturan. Bagi Arman, kekuasaan bukan alat. Ia tujuan. Ray tahu, jika dibiarkan, Krakatau akan tumbuh seperti kanker. Dan malam tadi, dengan kematian Anton, tanda-tanda perang sudah diumumkan. Jakarta akan jadi medan perhitungan. Di sebuah rumah tua di daerah Pademangan, Ray masuk ke ruang bawah tanah yang gelap dan sempit. Di sana, sudah menunggu 3 orang. Yang pertama, botak, sahabat lamanya. Tubuh besar, kepala pelontos, tatapan selalu waspada. Dulu tangan kanan Ray, sekarang jualan onderdil motor sambil menyimpan senjata di bawah rak. Yang kedua, Reno, mantan hacker yang pernah bantu Ray melacak jalur distribusi saat mereka masih pegang jalur Mangga 2. Sekarang kerja jadi teknisi warnet. Tapi otaknya masih tajam. Dan yang ketiga, yang paling mengejutkan, seorang wanita. Dina, mantan kekasih Ray, yang dulu pergi tanpa kabar setelah ia dijebloskan ke penjara. "Lu dateng juga," kata Ray tanpa ekspresi. Dina hanya mengangguk. Matanya merah, bukan karena rindu, tapi karena terlalu lama menangis untuk seseorang yang tak tahu harus dikasihani atau dibenci. "Ada yang harus gue beresin, Ray," katanya pelan. Ray mengangguk. Ia tidak butuh permintaan maaf.
Yang ia butuh sekarang hanya satu hal, kesetiaan. Botak membuka map kertas yang sudah lecek. Di dalamnya, peta kota. Titik-titik merah menandai wilayah yang dulu dikuasai macan hitam. Sekarang semua sudah diambil Krakatau. Ini semua jalur lama kita. Gudang, titik edar, orang dalam, kata Botak. Ray mengamati satu titik di Tanjung Priok. Gudang 12. Arman ambil tempat kita. Pakai anak-anak baru. Sadis semua. Gue yakin dia bawa pasukan luar kota juga. Dina menambahkan. Dia juga pakai nama kita buat edarin barang sekarang. Katanya biar pasar lebih percaya. Ray mengepalkan tangan. Nama macan hitam dipakai tanpa izin. Itu penghinaan. Dan di dunia mereka, penghinaan tak butuh waktu lama untuk dibayar. Sementara itu, di markas Krakatau, suasana berbeda. Di sebuah rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk, Arman duduk di kursi empuk sambil mengelus ular piton yang melilit di bahunya. Wajahnya datar seperti biasa. Ia sedang menonton rekaman CCTV dari Gudang 12. Ia melihat Anton ditembak. Melihat mobil hitam pergi tanpa jejak. Ray udah keluar, kata seorang pria bertato di belakangnya. Arman mengangguk pelan. Gue udah duga. Tapi dia bukan siapa-siapa sekarang. Jakarta udah berubah. Lalu, perintah selanjutnya. Arman menoleh. Mata datarnya menyala sedikit. Cari adiknya. Adiknya. Namanya Vira. Masih kuliah. Dia kelemahan Ray satu-satunya. Malam itu, Vira berjalan pulang dari kampus di daerah Salemba. Hujan turun gerimis. Ia mengenakan jaket abu-abu dan celana jeans, memeluk tasnya erat. Ia tak tahu kalau dua motor sedang mengikutinya dari jauh. Dari gang kecil, motor itu melaju cepat. Tangan kasar menyambar tubuhnya. Tas jatuh. Jeritan pecah. Tapi hanya beberapa detik. Setelah itu, jalanan kembali sunyi. Seolah tak terjadi apa-apa. Di ruang bawah tanah Pademangan, Ray baru saja selesai menyusun rencana serangan balasan ke salah satu titik edar Krakatau di Kemayoran. Tapi sebelum ia bicara, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kami punya Vira. Mau dia hidup? Keluar dari Jakarta. Malam ini juga. Ray berdiri. Tangan kirinya gemetar. Tapi matanya tetap dingin. Tak ada ketakutan, hanya amarah yang terpendam lama, kini mulai membakar dari dalam. Ia menatap mereka satu persatu. Mereka mulai duluan. Botak mengangguk. Terus kita. Ray menjawab tanpa ragu. Kita bakar satu pos mereka. Malam ini. Langit Jakarta malam itu memerah di ufuk barat. Seperti pertanda buruk yang dikirimkan dari langit. Di ujung jalan Ganggeng Kemayoran, sebuah bangunan tua bekas pabrik tekstil disulap menjadi tempat transit barang milik Krakatau. Dari luar, tak ada yang mencurigakan. Tapi di dalam, puluhan paket narkoba siap didistribusikan. Beberapa pria bertato duduk santai, sebagian berjaga di lantai 2 sambil menenteng senjata laras pendek. Tak ada yang tahu bahwa malam itu mereka hanya tinggal hitungan menit dari kehancuran. Ray berdiri di atas atap bangunan seberang, mengenakan hoodie hitam dan sarung tangan karet. Di tangannya, peta jalur listrik gedung, ditandai lingkaran merah di titik-titik vital. Di belakangnya, Botak dan Reno menyusun alat pemicu ledakan sederhana dari tabung gas bekas dan timer analog. Bukan senjata canggih, tapi cukup untuk membuat panik seluruh isi gedung. Lu yakin ini pos yang mereka pakai buat simpan stok? Tanya Reno pelan. Ray mengangguk. Gue dapat info dari orang dalam. Ini salah satu titik utama buat suplai barang ke Jakpus. Kalau ini hancur, pasokan mereka kacau. Botak membuka tutup jaketnya, memperlihatkan 2 bom rakitan yang terikat rapi di pinggang. Siap nganter hadiah. Ray menatap jam tangannya. 12:14. Angin malam makin kencang. Ia bisa mencium aroma mesiu dari kejauhan. Tangannya mengepal. Bukan karena gugup, tapi karena adiknya, Vira, masih belum jelas nasibnya. Dan bagi Ray,
Serangan malam ini bukan hanya soal merebut wilayah. Ini soal menuntut jawaban. Mereka bertiga bergerak cepat menuruni atap dan menyusup lewat gang belakang yang gelap. Reno mematikan CCTV luar dengan alat jammer portabel rakitan sendiri. Gerakan mereka senyap, terlatih, dan penuh kemarahan yang ditahan terlalu lama. Di dalam gudang, salah satu penjaga mendadak merasa curiga saat lampu depan mulai redup. Kenapa lampu ngedip gitu? Ah, paling listrik jelek, sahut temannya. Tapi sebelum mereka sempat berdiri dari kursi, satu jendela samping pecah. Bom Molotov dilempar masuk, meledak dalam semburan api yang menyambar plastik-plastik berisi narkoba. Suara teriakan langsung menggema. Ada yang nyerang. Beberapa orang mencoba menyelamatkan barang. Tapi di luar, Ray dan Botak sudah masuk dari pintu belakang, membawa senapan dan bom asap. Ledakan kedua mengguncang lantai bawah. Asap tebal memenuhi ruangan. Lampu padam total. Di tengah kekacauan, Ray menemukan salah satu orang yang dikenal. Guntur, mantan anak buah macan hitam yang kini membelot ke Krakatau. Ray menariknya dari balik peti dan menodongkan senjata ke kepala Guntur. "Vira di mana?" Guntur megap-megap. Gue gak tahu pasti. Tapi dia disimpan di rumah singgah daerah Cakung. Rumah tua yang dulu dipakai tempat rehab. Ray menghempaskan tubuh Guntur ke lantai. "Lu nyerahin anak kecil buat politik narkoba. Guntur, lu pikir gue bakal biarin?" Satu pukulan keras mendarat di wajah Guntur, disusul tendangan kerusuk yang membuatnya pingsan. Botak menarik Ray. Waktu mepet. Timer tinggal 2 menit. Mereka berdua keluar lewat jalur yang sama, sementara Reno menunggu di mobil tua yang mesinnya sudah menyala dari tadi. Mobil melaju cepat meninggalkan lokasi. Beberapa detik kemudian, boom! Suara ledakan mengguncang jalanan. Api membumbung tinggi di langit Kemayoran. Orang-orang keluar rumah, panik dan bingung. Tapi tak ada satupun yang tahu siapa pelakunya. Hanya sebuah simbol disemprotkan di tembok dekat lokasi. Macan hitam mengaum. Sementara itu, jauh di timur Jakarta, di sebuah rumah tua di pinggiran Cakung, Vira duduk di lantai dengan tangan terikat. Matanya merah, wajahnya lelah. Di sekelilingnya, 2 pria berjaga dengan pistol. Di pojok ruangan, Arman berdiri sambil menonton siaran berita tentang ledakan di Kemayoran. Ray mulai perang. Cepet juga dia geraknya. Gumamnya. Salah satu anak buahnya bertanya, "Kita pindahin cewek ini?" Arman menoleh. "Belum. Biarkan dia lihat seberapa jauh kakaknya berani." Ia mendekat ke Vira dan berjongkok di hadapannya. Ray pikir ini sekadar soal wilayah. Tapi buat gue, ini soal masa depan. Jakarta butuh pemimpin baru. Bukan orang lama yang dibakar dendam. Vira menatap Arman dengan tatapan berani. "Lu takut sama Ray?" Arman tertawa kecil. Dingin, ringan. Tapi matanya tak ikut tertawa. "Bukan takut. Gue cuma siap. Beda tipis." Di markas sementara Ray di Tanah Abang, Reno sedang memantau komunikasi geng Krakatau. Ia menangkap percakapan antara 2 anggota yang panik dan menyebut kata Cakung dan rumah tua. Ray berjalan bolak-balik seperti singa di kandang. "Besok pagi kita ke sana. Tapi kita gak bisa asal masuk. Rumah itu pasti dijaga." Botak menyarankan, "Kita culik salah satu orang Krakatau, buat buka jalan." Ray mengangguk. "Gue tahu siapa." Pagi menjelang. Di sebuah warung kopi kecil di Jatinegara, seorang pria kurus bertato duduk sambil merokok. Namanya Jody. Dulu kurir, sekarang perantara barang Krakatau. Tapi dia juga pengecut. Dan Ray tahu itu. Tak butuh waktu lama. 2 motor berhenti mendadak. 4 orang turun. Dalam hitungan detik, Jody diseret masuk mobil. Disekap, ditodong, ditekan. Di dalam mobil, Ray menatap mata Jody. "Lu mau hidup? Antar gue ke rumah Cakung itu. Sekarang." Jody mengangguk ketakutan. Ok, gue tunjukin jalannya."
Matahari baru saja naik ketika mobil Ray berhenti di pinggir jalan berdebu di daerah Cakung. Jalanan kecil, hampir tak beraspal, mengarah ke sebuah rumah tua bergaya kolonial yang tampak ditinggalkan. Temboknya terkelupas. Sebagian jendela ditutup paksa dengan papan kayu. Tapi ada hal lain yang membuat rumah itu mencurigakan. Terlalu sepi. Terlalu bersih dari suara anak-anak. Dari lalu lalang warga. Di daerah seperti ini, keheningan adalah peringatan. Jody menunjuk ke arah pagar besi yang setengah terbuka. Itu tempatnya. Tapi di dalam, banyak orang. Minimal 5 penjaga. 2 di luar. Sisanya gue nggak tahu. Botak melirik Ray. Kita nggak bisa tabrak langsung. Kalau salah langkah, Vira bisa kena. Ray diam sebentar. Lalu mengangguk. Gue masuk sendiri. Lu sama Reno jaga perimeter. Kalau gue ngasih sinyal, baru lu masuk. Kita gak butuh tembak-tembakan. Kita butuh Vira keluar hidup-hidup. Lu yakin bisa nyelinap masuk ke tempat kayak gitu? Tanya Reno dengan nada cemas. Ray hanya mengangkat ranselnya. Gue bawa jaket Krakatau yang gue ambil dari gudang. Mereka gak kenal semua muka anggotanya. Gue bakal pura-pura jadi tukang antar barang. Reno menelan ludah. Kalau mereka curiga. Ray membuka sarung tangannya. Di telapak tangan, ada tato kecil berbentuk kepala macan. Mereka gak bakal sempat curiga. Ray mengenakan jaket Krakatau, menutup sebagian wajahnya dengan masker dan topi lusuh. Ia membawa tas hitam berisi kotak logam, seolah-olah berisi barang yang harus diantar. Saat ia melangkah ke gerbang, 2 pria berbadan besar menghadangnya. Ngapain lu? Ngantar barang buat Bang Arman. Dari gudang 5. Mereka saling melirik. Mana suratnya? Ray menyodorkan ponsel dengan layar terkunci. Ada Diwa. Lu buka aja sendiri. Salah satu dari mereka mengangguk, pura-pura memeriksa, tapi jelas mereka nggak tahu harus nyari apa. Ray tahu, di level bawah seperti ini, mereka hanya dapat perintah, bukan informasi. Setelah beberapa detik yang menegangkan, mereka membiarkan Ray masuk. Di dalam rumah, suasana gelap dan pengap. Bau karbol menyengat, bercampur dengan aroma besi berkarat. Ray melangkah hati-hati. Suara denting sendok terdengar dari dapur. 2 pria duduk bermain kartu di ruang tengah. Di ujung koridor, sebuah pintu tertutup dengan pengaman rantai. Ray berusaha tak terlihat mencolok. Ia menyusuri sisi ruangan, lalu menuruni beberapa anak tangga ke ruang bawah. Suara pelan terdengar dari balik pintu kecil. Tangisan. Ray mendekat, lalu ketuk 3 kali pelan. Tak ada jawaban. Ia tarik pelan gagang pintu. Terkunci. Dari saku celana, ia keluarkan kunci tiruan yang Reno buat berdasarkan model standar rumah tua seperti itu. 1, 2, 3, klik. Pintu terbuka. Vira duduk di pojok ruangan. Mata lebam, wajah pucat. Vira. Suara itu membuat Vira mendongak. Matanya langsung melebar. Ray. Ray segera masuk dan memotong ikatan di tangan Vira. Kita harus pergi sekarang. Tapi saat mereka hendak keluar, suara langkah kaki terdengar dari atas. 3 orang berlari turun tangga. Ray menurunkan tubuhnya, menarik Vira ke balik lemari tua. Lu tunggu sini. 3 pria masuk ruangan, bingung saat mendapati pintu sel terbuka. Hei, tadi lu yang ngunci pintunya? Enggak. Gue kira lu. Satu dari mereka menoleh. Curiga. Saat itu juga, Ray melompat keluar dari balik lemari, menghantam wajah penjaga pertama dengan siku. Yang kedua ditendang keras hingga jatuh menghantam tembok. Yang ketiga mencoba menodongkan pistol, tapi Ray lebih cepat. Sebuah kunci pas dilempar dan menghantam kepalanya. Vira memeki kecil. Tubuhnya gemetar. Jalan keluar mana? Ray menarik Vira lewat dapur belakang. Ayo. Sementara itu, Reno dan Botak mulai gelisah di mobil. Udah hampir 15 menit. Gak ada sinyal. Botak menggertakkan gigi. Kalau 5 menit lagi dia gak keluar, kita terobos masuk. Tiba-tiba,
Suara tembakan terdengar dari dalam rumah. Botak langsung keluar, menarik shotgun dari bagasi. Kayaknya gak perlu nunggu 5 menit. Ray dan Vira berhasil mencapai dapur, tapi satu penjaga lain berdiri di ambang pintu, senjata sudah teracung. Kau pikir bisa kabur semudah itu, Ray? Ray mengenalnya. Rama, mantan tangan kanan Arman. Sadis, tak kenal ampun. Taruh senjatanya. Sekarang juga. Bentak Rama. Tapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, suara keras datang dari jendela samping. Dor. Rama terhuyung. Botak muncul dari luar dengan senapan terangkat. Udah gue bilang, lu gak sendirian. Ray menarik Vira dan berlari keluar rumah. Reno sudah siap di mobil. Pintu belakang terbuka. Mereka masuk. Mobil langsung melaju kencang meninggalkan lokasi. Di dalam mobil, Vira menangis pelan. Tubuhnya gemetar. Tapi wajahnya menyiratkan rasa lega. Ray, kenapa semua ini terjadi? Ray memeluk adiknya sebentar. Lalu menjawab lirih. Karena dulu gue terlalu percaya. Botak menatap kaca spion, melihat rumah yang mereka tinggalkan. Sekarang gimana? Ray menatap ke depan. Kita bawa Vira ke tempat aman. Abis itu, kita habisin Arman. Di markas Krakatau, Arman menatap layar CCTV yang kini gelap. Anak buahnya melapor dengan panik. Vira kabur. Bang, Ray berhasil bawa dia. Arman tak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri, lalu berjalan pelan ke jendela, menatap Jakarta dari lantai 8. Kalau dia udah mulai nyerang keluarga gue, berarti gue harus mulai main lebih kasar. Langit Jakarta mulai mendung sore itu. Awan kelabu menggantung rendah di atas gedung-gedung tua di Senen, seakan tahu bahwa malam ini, kota akan menyaksikan darah kembali tumpah. Markas Krakatau yang berada di gedung parkir terbengkalai 5 lantai, kini dipenuhi penjaga bersenjata. Sejak Vira berhasil diselamatkan, Arman memperketat semua akses masuk. Ia tahu Ray tidak akan berhenti. Dan Arman pun tidak berniat mundur. Di ruang tengah lantai 4, Arman duduk di atas meja, bukan kursi. Tangannya memegang rokok yang sudah padam sejak tadi, tapi tak pernah benar-benar dibuang. Laporan terakhir. Tanyanya. Salah satu anak buahnya menjawab. Sebagian wilayah Kemayoran mulai berpihak ke macan hitam. Toko-toko yang biasa nyimpen barang kita udah nutup. Mereka takut sama Ray. Arman berdiri. Kalau orang-orang lebih percaya sama teror, maka kasih mereka teror yang lebih besar. Bakar satu warung. Bikin mereka ngerti siapa yang paling ditakutin di Jakarta. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan kecil di Pasar Baru, Ray sedang duduk bersama Botak, Reno, dan 2 mantan anggota Krakatau yang kini berpihak padanya. Di meja, ada peta besar Jakarta, ditandai titik-titik merah, biru, dan hijau. Ini rencana kita, kata Ray tegas. Malam ini, kita serang markas Krakatau dari 3 arah. Lantai bawah kita ledakan buat pengalihan. Sementara gue dan Botak masuk dari atap. Reno menunjuk sisi selatan. Gue dan anak-anak bakal ganggu jalur listrik dan sinyal radio mereka. Begitu mati lampu, lu masuk. Salah satu mantan anggota Krakatau, nama panggilannya Jampang, angkat suara. Lu yakin Arman masih ada di dalam markas? Gue denger dia punya cafe house di daerah Menteng. Ray menatapnya tajam. Kalau dia gak ada, markasnya kita hancurin. Kalau dia ada, malam ini kita selesain semua. Gimanapun, Jakarta harus berhenti berdarah. Langit benar-benar gelap saat mereka sampai di lokasi. Hujan turun pelan. Listrik di daerah itu sudah mulai berkedip. Reno dan timnya berhasil mengacaukan gardu kecil di belakang. Botak menyusup lewat lorong sempit yang dulu digunakan untuk mengangkut barang. Ray naik ke atap menggunakan lift servis tua yang masih bisa menyala dengan tenaga cadangan. Sementara di lantai bawah, suara ledakan kecil terdengar. Bom asap meledak di garasi, memancing para penjaga turun. Arman, yang berada di lantai 4, langsung berdiri. Ada yang masuk. 2 anak buahnya langsung siap dengan senjata.
Tapi saat mereka membuka pintu menuju koridor, suara tembakan cepat memekakan telinga. Botak muncul dengan senapan otomatis, menyapu ruangan dengan presisi mematikan. "Lu pikir bisa ngumpet selamanya, Arman?" teriak Botak. Tapi Arman tak menjawab. Ia mundur ke ruangan kecil di belakang, membuka laci meja, dan mengeluarkan rompi baja serta pistol berpeluru tajam. Sementara itu, Ray sudah tiba di lantai 5, turun perlahan lewat tangga darurat. Nafasnya berat, matanya tajam. Di satu tangan, pistol berisi peluru hampa. Di tangan lain, pisau pendek berlumur minyak. Langkahnya hening. Bayangan tubuhnya menyatu dengan dinding yang lembab. Ia tahu, Arman bukan target mudah. Tapi malam ini, dia tidak datang untuk menang. Dia datang untuk mengakhiri. Koridor utama gedung parkir kini menjadi medan tempur. Anak-anak Krakatau yang masih bertahan terdesak oleh serangan mendadak dari berbagai arah. Ledakan kecil, tembakan, dan teriakan memenuhi udara. Dari balik asap, Ray muncul perlahan. Arman berdiri di ujung ruangan, mengenakan rompi anti peluru, pistol di tangan. "Kita akhirnya ketemu lagi," ucap Arman pelan. Ray tak menjawab. Ia hanya berjalan pelan, mendekat. "Lu tahu, Ray, kalau lu gabung dari awal, kita bisa kuasain kota ini bareng-bareng. Tapi lu lebih milih jadi pahlawan." Ray berhenti beberapa langkah di depan Arman. Ia menatap wajah yang dulu pernah dianggap saudara, sekarang musuh paling mematikan. "Apa harga semua ini, Arman? Vira? Nyawa anak-anak jalanan yang lu paksa kerja buat lu?" Arman tertawa kecil. "Jakarta ini bukan buat orang baik, Ray. Kota ini milik yang cukup gila buat nguasain. Berarti lu emang harus gue habisin." Mereka berdua menodongkan senjata di saat yang sama. Tapi Ray sudah siap. Ia mengelak ke kiri, lalu melempar pisau ke arah tangan Arman. Pistol jatuh. Arman menjerit. Ray langsung menyerbu, menghantam tubuh Arman ke lantai. Mereka bergulat, saling memukul, saling melukai. Darah terciprat ke lantai beton. Nafas mereka berat, terengah-engah. Akhirnya, Ray berhasil menindih Arman, menodongkan pistol ke kepala. Arman, penuh luka, tertawa pahit. "Mau lu apain gue?" Ray diam. Tangan bergetar. Dari belakang, Botak muncul. "Ray, udah. Lu udah menang." Tapi Ray masih menatap Arman. "Banyak yang udah mati karena lu." Arman hanya menatap balik dengan senyum sinis. Ray menurunkan pistol. Tapi bukan karena ragu. Ia menghantamkan gagang senjata ke pelipis Arman. Cukup keras untuk membuatnya tak sadarkan diri. "Biar hukum yang mutusin lu, bukan tangan gue." Beberapa jam kemudian, markas Krakatau terbakar. Polisi datang. Tapi terlambat. Semua sudah hancur. Jakarta malam itu sunyi. Tapi bukan karena damai. Sunyi karena luka. Ray dan timnya menghilang tanpa jejak. Arman ditangkap dalam kondisi kritis. Dan di salah satu rumah sakit kecil, Vira duduk di samping jendela. Luka di wajahnya mulai mengering. Ia melihat keluar, ke langit pagi yang mulai bersih. Ray masuk membawa roti hangat dan teh manis. Vira tersenyum. "Udah selesai?" Ray duduk di sebelahnya. "Belum. Tapi untuk malam ini, Jakarta bisa tidur sebentar." Dan begitulah. Darah telah mengering di jalanan Senen. Jeritan telah digantikan keheningan. Yang bertahan bukan yang paling kejam, tapi yang paling kuat menjaga hati, ketika dunia memaksanya jadi binatang. Ray tak menang karena senjata. Ia menang karena masih punya nurani. Dan malam itu, Jakarta tidak berubah. Tapi seseorang telah memutus rantai kekejaman yang turun-temurun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 32. "Barang siapa yang membunuh satu jiwa, bukan karena jiwa yang dibalas, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan satu jiwa, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia."
Sebuah pengingat bahwa di balik darah dan dendam, masih ada jalan untuk kembali. Masih ada cahaya, meski samar, di ujung lorong penuh gelap. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga bisa jadi pelajaran bahwa hidup bukan tentang siapa yang terkuat, tapi siapa yang paling kuat menolak untuk jadi kejam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.